di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Pak Dom, bisa share Yohanes 13 ayat 13? Dari Kamu mereka menyebut itu aku guru dan Tuhan. Dan Tuhan. katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan itu Lord. Ya udah nggak apa-apa. Yesus memang Lord kok. Tuhan apa artinya Tuhan? Bahasa Inggrisnya Tuhan apa? Tuhan bahasa Inggrisnya Lord. Apa? Di mana sejarahnya Lord? Itu Tuhan. Ini saya kasih data samamu ya. Kamu selalu Iya. suka ini. Kita masuk kepada etimologi. Oke. Nah, kau kalau pura-pura pun nggak masalah. Yang penting aku ngomong jujur sama kau. Ini, lihat ya. Kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuan. Ini Indonesia Bu, bukan Melayu. Kok pakai bahasa iya. Melayu? Nah, makanya kau belajar etimologi dong. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja tahun 76. LAI sudah menerjemahkan Alkitab tahun 74. Sedangkan KBBI baru ada 1983 disempurnakan dilengkapi 1986 atau 88. Nggak Menurut ada sih. kata tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu Tuhan yang berarti penguasa. Jadi Tuhan Yesus artinya kan penguasa, bro. Dia penguasa di mana? Di dunia Oh, kah? penguasa di bumi, di Di dalam surga. penguasa. Lihat Matius ya. Semua datanya ada. 28 Sama ayat. kah penulisnya Matius sama Yohanes? Hah? Sama nggak penulisnya? Kan berbeda orangnya. Nih. Ya, kenapa ini lihat ya? Nih, dikatakan dan ketahuilah karena itu pergilah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, coba lihat Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkuasa di surga dan di bumi, bro. Jelas toh? Itulah kepenguasaan Yesus. Di Yohanes Kalau ada nggak? Terangkan tadi ini ayat ini. Loh, nggak usah kau lari-lari ke Yohanes. Penting Yesus sudah ngomong. Dia Loh, tadi berkuasa di bumi di surga. kitab Yohanes. Ya, saya kan nggak memenuhi keinginanmu. Yang penting aku udah sampaikan kebenaran kok. Baru ini, Loh, aku benar dong. menyertai kamu sampai akhir zaman. Siapa yang bisa menyertai? Mana ada manusia tok yang bisa menyertai sampai akhir zaman? Ya, hanya Yesus. Bapakku bisa. Ya, karena Bapa di surga menyatakan penyertanya melalui Yesus. Jadi mana yang sebenarnya Tuhan? Bapak atau Yesus? Dua-duanya Tuhan. Berarti dua dong Tuhanmu. Bukan hanya dua, banyak sekali Tuhanku. Loh, berarti nggak Esa dong Tuhannya sampean. Loh, Allahku Esa, Tuhanku banyak. Kok bisa? Ya iyalah. Ini lihat, saya tunjukkan ya. Jadi Allahku Esa, Tuhanku banyak. Kenapa rupanya? Gak ada masalah itu. Allah sama Tuhan beda nggak? Atau sama? Beda. Lihat ini ya. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar. Lihat ya, ada banyak Allah bro. Banyak Tuhan bro. Ya. Namun bagi kita, bagi kami orang Kristen, hanya ada satu Allah saja. Siapa itu? Bapa itu. Jadi Allah itu ya Bapa di surga, Bapa Yahweh. Dialah berasal segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Satu Tuhan saja, ya, yaitu Yesus Kristus. Yang Mana olehnya ayatnya? ini, ini ada di sini. Ini. Satu saja Tuhan, Yesus Kristus. Jadi Allahku hanya satu, yaitu Bapa di surga. Tuhanku hanya Yesus. Tapi penggunaan kata Tuhan banyak juga artinya. Tuhan ini kan gelar, artinya penguasa. Raja juga penguasa. Bapa di surga juga penguasa. Yesus juga penguasa. Bedanya apa? Bapa Bukannya sebagai... gelar. Hah? Hah? Bukannya Allah itu gelar. Ya, gelar kepada sang penguasa Bapa di surga ini. Jadi namanya siapa? Namanya, sebenarnya Allah itu nggak punya nama. Siapa yang bikin namanya? Emang Allah punya KTP, bro?
Tapi kalau berbicara tentang nama kepenguasaan, ya YHWH itu. Bukan Yesus kan? Yesus itu namanya Sang Firman yang menjadi manusia, bro. Apa artinya firman rupanya, bro? Herbert. Firman itu logos. Logos Lo, itu artinya pengetahuan, pikiran, hikmat. ah, Nah, apalagi? bukannya Allah menciptakan langit dan bumi melalui perkataannya. Berarti Nah, Yesus itu be- firman dong, perkataannya toh. beda. Firman dengan berfirman beda. Kamu gimana sih? Firman itu kata benda, berfirman itu kata kerja. Jadi Allah Oh, menciptakan langit dan bumi oleh firman-Nya dengan cara berfirman. Itu yang betul. Lihat ini ya. Jadi firman itu kekal ada di dalam diri Allah. Firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi firman itu di dalam diri Allah. Berfirman artinya Allah mengeluarkan firman dalam bentuk perkataan. Itu baru berfirman. di Oke? mana? Di mana Yesus menciptakan? Dari mana kamu tahu Yesus itu menciptakan? Yang menciptakan Allah di surga. Loh, Allah diciptakan kah? Loh, bukan. Allah menciptakan segala Loh, sesuatu loh, melalui firman, oleh firman-Nya. Gimana sih, bro? Kan udah jelas. Yang menciptakan itu ya Allah. Bagaimana Allah menciptakan? Melalui firman. Terus Yesus itu siapa? Ya firman-Nya Sang Pencipta. Yang olehnya Allah menciptakan. coba dulu dibaca baik-baik dulu, bro. Yang mana yang harus dibaca baik-baik? Sudah baik ini semua saya baca ini. Di mana Yesus itu pencipta, bro? Bukan Bapa di surga yang menciptakan. Kok Bapak disuruh? Menciptakan. Iya iyalah. Yesus ini kan bukan Tuhan dong. Seharusnya Yesus kalau itu kita kan mencipta. kau tadi udah dijelasin beda Tuhan dengan Allah. Kau nggak konek-konek juga kau. Kan udah kujelaskan tadi beda Tuhan dengan Allah. Kau kok nggak konek? Jadi bingung kita ini. Ya kalau kamu bingung berarti kamu belajar lagi. Sungguh-sungguh. Penjelasannya bro itu loh. Eh, kenapa rupanya Allah memiliki firman? Allah Udah memiliki kubin. Tuhan. Iya iya, firmannya itu di dalam Allah dirinya. firman. Berarti Allah memiliki anak dong. Anak Allah itu adalah gelar sebutan kepada firman yang menjadi manusia. Iya, jadi anak itu adalah gelar sebutan kepada firman yang menjadi manusia itu. Contoh, aku disebut anak Medan. Medan gak pernah hamil, bro. Tapi ketika saya disebut anak Medan, itu adalah panggilan sebutan penegasan bahwa saya berasal dari Medan. Di Bukannya situ. kamu anak bapakmu, bro. Loh, kamu ngerti nggak gelar? Gelar. Yang ngerti Contoh, gelar. iya. Kalau kamu ngerti gelar, jadi anak Allah itu sebutan, sebutan. Contoh anak kunci, apa kunci beranak? Anak tangga, apa tangga beranak? Oh, kok ada istilah anak tangga? Ada kok anak tangga. Mana ada anak tangga? Oh, mungkin kau nggak pernah jalan di tangga, mungkin kau jalan ngambang kayak apa? Kayak hantu. Udah, jadi udah jelas ya. Jadi kamu jangan Belum harus. jelas. Ya udah, kalau nggak jelas derita mulai itu. Oke, jadi Allah itu Esa, bro. Allah itu kekal. Makanya kalau kamu nggak bisa bedakan Tuhan dengan Allah, ya repot. Bapak, anak, dan Roh Kudus. Berarti Bapak itu beranak dong. Bukan kayak gitu. Jadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu anak itu adalah gelar sebutan kepada firman-Nya yang sudah gimana mengambil ayatnya? rupa manusia. Gimana ayatnya Allah itu gelar? Apa anak Allah itu Gimana gelar? Allah itu? Anak Allah itu Allah itu, sebut. Oh, kamu tanya Allah anak Allah. Disebut anak Allah yang maha tinggi. oh, Iya. berarti Bapak kalah dong. Bukan tinggi dong Bapak. Anak Allah yang lebih tinggi. Mana ada lebih tinggi anak Allah? Loh,
Tadi sampai Yesus bilang. kan Yesus ngomong, Bapa lebih besar daripada aku kok. Nah, berarti Yesus itu bukan Tuhan dong. Berarti Udah ku Bapa jelaskan, dong. berarti nggak kok nih, kau punya otak itu gimana sih? Dari tadi udah ku jelaskan beda Tuhan dengan Allah gimana Santai sih? aja bro, gak usah emosi bro, santai. Ya jengkel lah, orang ulang-ulang Lo, dijelaskan nggak nyambung. Jadi jangan salahkan orang. nggak ada satu pun yang pintar di sini. Iya, Oke nggak lah. ada di sini yang pintar. Ya, Yang ada di ah, sini semua jenius, di atas pintar semua. lo lebih Kak pintar Habil tuh. deh yang nggak ngerti. Udah jelas tadi itu Iya, loh. memang memang nggak ada yang pintar di sini, karena di sini semua orang di atas pintar, jenius. Jadi kalau kau masih belajar dari orang yang buta huruf, yang nggak nyambung di sini. Di sini ilmu orang-orang yang gelar doktor ke atas. Kalau masih buta huruf ya out dia. Udah jelaskan tadi, ku jelaskan sama kamu tadi gimana sih? Kau nggak bisa bedakan arti Tuhan dengan Allah, bedanya. Itu kan pergumulan saudara Muslim. Muslim menganggap bahwa Allah itu namanya Tuhan. Tuhan itu adalah sang pencipta, namanya Allah. Kami enggak. Tuhan itu gelar kepenguasaan. Bisa kepada Allah, bisa kepada Yesus, bisa kepada Raja. Karena bahasa Yunani itu kan kurios, bahasa Inggrisnya Lord itu. Kabur dia. Oh udahlah, Siapa tadi tuh, Le? Erben. entah siapapun itu, ya penting kita ladeni aja baik-baik. Left ke dia? Iya lari dia. Waduh. Padahal pingin Halo? mau. Iya halo halo, Dengar suara saya? dengar dengar. Horas. Horas horas. Ini hamba Allah, ini hamba Allah atau Allah? Allah. Oh ya udah, ayo diskusi lah. Kau bertanya apa mau kau tanya? Ya, kenapa Yesus bisa mati? Karena dia manusia. Berarti dia bukan Allah. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Oke, dengarkan ya. Mengapa Yesus bisa mati? Karena dia hadir sebagai manusia. Firman itu hadir sebagai manusia. Sama seperti begini ya. Banyak orang Muslim, teman saya mengatakan bahwa Quran firman Allah. Tapi saya pastikan bahwa Quran itu adalah kertas dan buku. Kertas dan tinta. Terus Dari mana Anda tahu? aku punya Quran, ada tinta, ada kertas di situ. Tapi dikatakan itu firman Allah itu. Terus bisa nggak Quran itu sobek bukunya? Ya bisa. Hurufnya bisa sobek? Bisa. Terus firmannya bisa sobek nggak? Kata kawanku itu enggak. Iya, gambarannya seperti itulah Yesus. Kemanusiaan Yesus bisa mati. Tetapi hakikatnya sebagai firman tidak mati. Tidak pernah terbatas. Nah gitu bro. Dari mana Anda tahu bahwa Allah itu ada? Allah itu ada, dari mana aku tahu? Ada dua pernyataan umum. Dan dari Yang mana pertama, Allah diciptakan? Allah nggak diciptakan bro. Dari mana Anda bilang? Iya, karena setahu saya Allah itu pencipta. Allah itu kan sumber segala sesuatu. Dialah Bapa, makanya disebut dia sumber segala sesuatu. Tapi dia sendiri tidak memiliki sumber. Itulah Allah. Ya kalau Allah punya diciptakan, bukan ciptaan namanya itu. Itu namanya buatan, berhala itu yang diciptakan. Jadi tadi kamu tanya, dari mana kamu tahu bahwa Allah ada? Ada dua hal. Pernyataan umum. Melalui seluruh alam semesta ciptaan. Melalui sejarah manusia. Melalui hati nurani. Tapi pernyataan secara khusus melalui para malaikat. Melalui suara yang menampakkan diri ya. Melalui teopani. Melalui para nabi. Melalui Roh Kudus. Melalui Yesus Kristus. Itu buktinya bahwa Allah itu ada. Cuma kalau di Muslim, bagaimana kamu mengetahui Allah itu ada? Tidak ada satupun orang Muslim yang pernah berbicara dengan Allah atau Allah berbicara dengan mereka. Semua kan melalui Jibril kan? Betul nggak? Berarti beda dong. Ya beda lah. Allah kalian dengan Allah Kristen beda banget. Allah di dengan Muslim, Tuhan. ya beda. Allah dengan Tuhan beda artinya. Jadi gini, bahasa Inggrisnya saja, kalau dia lihat nanti bahasa Inggris Alkitab, Allah itu God, bahasa Inggrisnya Theos, sedangkan Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kurios. Itu beda artinya.
Allah itu bukan ke dalam Alkitab juga berkata bahwa Allah itu sama dengan Tuhan. Di mana Allah sama dengan Tuhan? Itu aku pernah baca itu dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 kalau tidak salah. Oh, gini bro ya. Supaya kamu Bahwa mengerti gini. aku dan Bapa adalah satu. Oh, satu itu apa di situ? Satu apa dulu? Satu Mengerti nggak hakikatnya. Ya, kalau satu hakikat kan bukan satu wujud kan? Loh, berarti Tuhan orang Kristen berapa? Allah kami itu Esa bro, Allah kami. Allah sang pencipta kami itu Esa satu. Bapa di surga, Bapa Yahweh. Terus kenapa tadi Anda bilang kata beda Tuhan dengan Allah? Oke, kamu harus mengerti dulu etimologi kata Tuhan, mengerti nggak? Ah, memang Ya, kalian jelaskan lah. Oke, saya pakai dari internet aja ya. Gak usah pakai internet. Oke, etimologi kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu. Dari kata Tuhan, artinya itu penguasa. Jadi ketika disebut Tuhan Yesus, artinya Yesus penguasa. Mengerti? Terus Allah bukan penguasa. Allah penguasa. Oke, jadi Allah itu penguasa. Allah sang penguasa itu melimpahkan kuasa itu kepada Yesus, kepada firman-Nya yang hadir sebagai manusia itu. Mengerti, bro? Mengerti. Nah, itu dia. Jadi jangan kamu salah paham bahwa Allah Bapa di surga sang pencipta masuk ke dalam rahim Maria. Enggak ada kayak gitu. Yang ada adalah firman-Nya Bapa sang pencipta mengambil rupa manusia oleh kuasa Roh Kudus di dalam rahim Maria. Namanya Yesus Kristus. Mengerti, bro? Mengerti. Jadi memang kalau gini ya, kalau orang langsung mengatakan bahwa Bapa di surga jadi manusia, nggak ada. Tapi kalau firman-Nya Bapa itu menjadi manusia, iya betul, oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi kalau ditanya apakah Yesus ilahi atau Allah, dia Allah karena dia adalah firman, itu aja. Cuma kan kalau sampai ke seberang, firman aja mereka beda artinya. Jadi arti firman di Islam dengan di Kristen beda. Bagi mereka firman itu perkataan. Sedangkan bagi kita itu berbicara pikiran Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah. Kan udah beda, bro. Iya. Nah, baru kalau bicara dengan Allah mereka, dengan Allah kita juga beda. Contoh, Allah mereka tauhid, satu katanya kan. Bagaimana yang satu ini nggak bisa dijelaskan. Pokoknya tauhid itu aja. Apakah Allah yang tauhid itu punya firman? Nggak tahu kita. Katanya enggak, karena firmannya ciptaan. Apakah Allah yang tauhid itu punya roh? Kata mereka roh itu Jibril. Bagi kita Jibril itu malaikat. Malaikat itu ciptaan. Berarti Allah mereka nggak punya roh kalau menurut versi kita. Ya jangan nyambung. Jadi kenapa orang Muslim itu seringkali menyerang keimanan Kristen? Karena apa yang dibahas Quran itu nggak ada hubungan dengan iman Kristen. Tetapi mereka berpikir bahwa apa yang dibicarakan Quran itu ajaran Kristen. Kan lucu kan? Iya. Nah, isi itu masalahnya. Jadi mereka Muslim ini berpikir bahwa Al-Quran itu dituduhkan kepada Kristen, kepada kita. Padahal apa yang dibicarakan di Quran itu nggak ada sama sekali loh hubungannya dengan Kristen. Allahnya beda. Malaikatnya beda. Nabi-nabinya mirip, tapi bertentangan. Lucu kan? Betul. Mirip loh, tapi bertentangan. Coba, siapa tokoh Nabi di dalam Alkitab yang dibandingkan dengan Quran sama? Nggak ada, pasti bertentangan. Contoh, Abraham katanya disunat buat mereka. Di kita pun disunat. Bagi mereka itu sunat pakai kampak. Di kita jadi sunat biasa aja. Akan lucu. Ngeri kali bang kalau itu pakai kampak gitu. Itu ya nggak tahu kita kayak gimana besarnya kulupnya itu kan harus pakai kampak. Tapi kalau dibuat pisau dari batu oke lah, maklum kita kan. Tapi kalau dari kampak dari mana ini? Jadi tahu saya Ibrahim itu tinggi 9 meter. Tingginya 9 meter. Jadi harus pakai kampak. Bahaha. Jadi
Makanya bro gini ya, aku sih dalam hal diskusi dengan saudara kita muslim ini, jadi rata-rata mereka sudah berpikir bahwa ajaran yang ada di kitab saudara kita itu ditujukan kepada orang Kristen, meluruskan ajaran Kristen. Enggak sama sekali. Contoh, Tritunggal yang disinggung di dalam, yuk, Luruskan Nasrani, bukan Kristen. iya, kalau Nasrani yang mana juga nggak ngerti kita, urusan mereka lah itu. Tapi beda kan Nasrani sama Kristen. Maksudnya mereka sebut kita Nasrani kan? Jadi gini, karena kan ada juga Kristen Nasrani sekarang di Indonesia. Artinya gini, Nasrani yang dipahami di Quran bukan Nasrani yang ada di Indonesia, beda. Kristen gitu kan? Beda kan? Iya, kan ada juga dulu di CIA itu orang Nasrani. Iya. Beda. Jadi Iya, Nasrani di beda, dalam Quran itu ya Waraka bin Naufal itulah menurut aku kan, yang Ibn juga. Tapi Nasrani Indonesia kitabnya sama dengan kita kok. Kalau di mereka kan Nasraninya itu kan itu yang kita ditulis Waraka bin Naufal itu, bro. Jadi di situ makanya udah berbeda sekali, nggak nyambung. Tapi mereka ingin memaksakan. Cuma kadang juga ada kita orang Kristen yang ingin menjelaskan bahwa Yesus adalah Bapa itu yang membuat Muslim juga jadi akhirnya menganggap bahwa kekristenan itu seperti itu. Padahal kekristenan itu kan sejak awal nggak seperti itu sebenarnya. Betul. Nah, Ya itulah kadang-kadang orang-orang ini, aku nggak suka begini bang. Mereka memutarbalikkan firman Tuhan gitu loh. Ya kalau itu kan memang kita pun nggak senang juga mereka mutar balik. Tapi kan mereka nggak hidup kalau nggak memutar. Karena memang mereka hidup untuk itu, bro. Mau diapain? Coba lihat polemikus mutar-mutar ya. Iya, memang itu kok untuk itu mereka hidup. Coba lihat dulu di channel-channel mereka itu mana lebih banyak mereka bahas Alkitab atau Al-Quran. Gak laku bro. Kalau ya itu artinya mereka bahas Al-Quran banyak saingan. Bukan. Kalau mereka bahas Al-Quran, giliran kita bertanya sama mereka, ampun mereka. Tapi memang banyak saingan bro. Banyak ustadz-ustadz yang lebih hebat dari mereka. Mereka kan nggak punya modal. Kalau ustadz-ustadz itu kan kalau bahas Al-Quran kan keren-keren. Mereka kan nggak punya modal. Modalnya ya itu hujat-hujat. Karena gini juga, mereka kan nggak boleh ditanya bro. Apa yang disampaikan ulama ya itu yang harus diterima kan. Kalau kita enggak, profesor ngajar justru kita kritisi. Kalau mereka kalau udah ngajar Pak ulama kan nggak boleh diprotes bro. Betul. Ya maksudnya gini, kalau mereka itu jalurnya ya, jalur channelnya itu bahas Al-Quran, ya kalah dong. Kalah sama yang udah lama-lama senior-senior. Jadi nggak ada viewernya. Barangkali salah satu itu kurasa bisa juga. Iyalah, si Juma coba. Aku mau tanya. Al-Quran nggak akan laku dia. Bang, Yo. Aku mau tanya. Bukan masalah apa ya, tapi bagaimana supaya kita mematahkan dalil mereka ini? Kira-kira apa yang mau kita patahkan ini? Biar kita patahkan semua. Ya banyak hal lah. Ya, banyak hal. Banyak, tapi nggak ada satu pun kasih tahu lah. Salah satu contoh ya, saya pernah mendengarkan biasa di channel TikTok di TikTok itu Mika itu ada Mika itu. Nah, biasa mereka naik di situ mereka nanya tentang tentang Yesus pernah menikah. Terus Yesus mati itu jam berapa? Seperti itu, Bang. Oh. Kalau itu udah sering kita bahas itu. Ya itu makanya saya pengen belajar sih Bang. Gimana itu? Nah, cek aja nanti di Erben Channel. Tonton lagi ulang. Apa namanya? Erben Channel. Erben Channel ya? Iya. Udah banyak kita bahas itu. Sebenarnya itu bukan hal yang esensial sebenarnya. Karena jam berapa Yesus mati? Artinya mereka itu kan hanya berpolemik. Betul. Di Alkitab itu sudah ditulis kok. Perbedaannya kan gini, ada
kan Alkitab itu kan ditulis oleh orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Betul. Nah itu. Jadi contoh, kalau ibaratnya peristiwa yang terjadi di sini, dituliskan di Singapura, pasti beda jamnya. Apalagi kalau sampai ditulis di negara yang punya jamnya jauh banget. Itu sebenarnya Contoh berbeda. Amerika. Iya. Ya. Jadi contoh kayak Injil Yohanes ditulis di mana ya, lupa aku. Injil Matius ditulis di mana gitu. Jadi perbedaan waktu itu menentukan juga. Semua sebenarnya ada latar belakangnya. Dan hebatnya kita Kristen bisa jelaskan itu semua. Makanya kan bro, kalau Alkitab itu ibaratnya 4 kitab Injil itu titik komanya sama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes titik komanya sama. Buat apa 4 kalau titik komanya sama? Bahkan sebenarnya kalau titik koma Alkitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sama titik komanya, justru itu lebih melemah loh bro. Lemah. Iya. Kenapa? Contoh, kalau bro pengadilan di depan hakim ada 4 saksi. 4 saksi ini bersaksi titik komanya sama. Pasti hakimnya mengatakan ini palsu. Pasti rekayasa. Tapi kalau kesaksian yang satu dengan yang lain berbeda, tapi dalam keperbedaan itu justru menegaskan kesamaan, kesatuan. Oh ini betul. Ini bukan saksi palsu. Tapi kalau saksinya udah sama, kalimatnya sama, ya innalillahi lah. Tapi kalau ada ibaratnya bro, kitab diturunkan kepada satu orang. Tapi ada perbedaan-perbedaannya. Ini lebih repot. Satu sumbernya, tapi hasilnya berbeda. Ini repot. Tapi kalau banyak sumbernya, penulisnya, hasilnya hasilnya saling menguatkan, saling menegaskan satu yang lain. Itu kebenaran. Jadi tidak ada masalah di situ. Coba bro nanti kalau baca koran ya, koran, masih ada koran nggak? Ada 5 koran kita beli, beritanya tentang satu, pasti kalimat di dalamnya berbeda. Tapi beritanya sama-sama benar. Contoh, jumlah korban di sini dikatakan 5, tapi di sini dikatakan 7. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa? Karena wartawan ini menyampaikan beritanya jam 3 sore. Yang ini jam 4 sore. Berarti dari jam 3 ke jam 4 sore ada pertambahan 2 korban. Kan begitu saja. Jadi sebenarnya ya karena mereka nggak bisa berpikir dengan bagus. Karena mereka kan orangnya suka berpolemik sih. Pak Erben, lagi pula begini Pak Erben. Mengapa MT Masoretic Text dengan Septuagint itu kenapa ada perbedaan? Ya karena kan beda masa. Juga bahasanya. Itu kan abad ke-10. Sedangkan Septuagint kan 3 abad sebelum Yesus lahir kan ada di dunia. Iya. Dengan tubuh jasmaninya, ya jelas bahasanya udah beda gitu. Septuagint itu kan dari Ibrani bukan yang modern kayak sekarang kan, kayak MT itu bukan. Jadi kalau ada perbedaannya wajar aja karena bahasanya juga beda. Gitu aja dah. Ya, tapi begini bang. Iya. Tapi kadang mereka bertanya begini. Kan perjanjian lama itu kan Allah sebelum Yesus. Ya kan? Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Betul ya bang ya? Kita sepakat dulu ya. Coba ngomong aja dulu biar kita lihat. Jangan. Ya Allah kan dalam perjanjian lama. Lalu Allah datang berupa wujud manusia yaitu Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus ya. Nah pertanyaannya adalah mereka bertanya sering begini. Pertanyaannya bagaimana dengan Musa, Abraham, kan mereka belum lihat Yesus itu secara kasat mata. Bagaimana mereka mau selamat? Gitu loh. Domba, mau jawab Dom? Sebelum bapakmu Abraham ada, aku ada. Bapakmu Abraham berbahagia melihat hari-hariku. Jadi Yesus sudah ada. Yesus itu sudah ada. Semula. Tapi Yesus benar. Adam bertemu dengan Yesus. Musa pun bertemu dengan Yesus.
Abraham pun begitu. Ketemu dengan Yesus. Itulah teofaninya. Inkarnasi Yesus. Bro, bisa lihat ada di layar, bro, yang saya share. Bisa. Nah, ini monoteisme dengan Tritunggal ya. Sebenarnya ada perbedaan, tetapi bukan pertentangan ya. Bedanya di mana? Coba, monoteisme itu sama-sama dengan Tritunggal Allah yang Esa, yaitu Bapa Yahweh. Sama. Nah, Perjanjian Baru juga demikian, Tritunggal Allah yang Esa itu Bapa Yahweh itu. Oke? Perbedaannya terletak di sini. Di dalam PL, Allah yang monoteis itu memiliki firman, memiliki roh. Sama juga di dalam PB memiliki firman, memiliki roh. Tetapi bagaimana penyataan firman di dalam PL, di sini progresif, saya katakan, bukan berbeda ya. Progresif. Di sini firman itu berteofani. Itu firman itu berteofani. Jadi yang Tuhan menampakkan diri itu atau malaikat Tuhan itu adalah teofani firman. Ya. Iya. Teofani firman. Jadi ketika domba tadi kutip bahwa Abraham itu sudah melihat hari-hariku, betul. Kenapa? Karena itu adalah wujud atau itu adalah firman Allah yang berteofani. Tetapi kalau di PB bukan lagi dalam bentuk teofani, tetapi sudah mengambil rupa manusia melalui kelahiran dari rahim perawan Maria. Berbeda kan? Tetapi ini progresif. Ini nanti dikaitkan dengan Ibrani 1. Ya. Ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan, kalau dahulu Allah berbicara kepada kita melalui malaikat, melalui ini, tetapi pada akhir terakhir ini dia berbicara kepada kita melalui anaknya, firman yang menjadi manusia. Yang berikut, kalau di dalam konteks PL, firman roh Allah itu mendiami orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu loh. Dan untuk tugas tertentu, ini di sini. Tetapi kalau di PB, roh itu diutus menyertai seluruh orang percaya kepada Yesus. Di sini. Betul. Amin. Nah, itu. Jadi kelihatan berbeda, tetapi sebenarnya ini namanya progresif. Dan ini kegenapan dari Yoel pasal 2 kan. Janji Allah, Yoel 2. Nah, jadi monoteisme itu adalah Tritunggal. Tritunggal itu adalah monoteisme. Perbedaannya di sini, kalau di PL masih teofani sang firman, tapi kalau di PB sudah mengambil rupa manusia. Jadi ini sebenarnya praktis banget kok ajaran Kristen ini. Betul. Kira-kira gimana? Bisa dipahami nggak? Iya. Bisa Bang. Terima kasih Bang untuk penjelasannya. Nah, itu ya. Jadi aku sedikit kasih apa yang kupahami ya. Jadi gambarannya seperti itu. Terima kasih Abang ya sudah menjelaskan. Terima kasih. Soalnya Jadi, ya pertanyaan. Makanya gini, kalau orang bertanya, Ya. apakah Yesus sudah ada di PL? Ya saya katakan begini, tubuh yang manusia itu baru ada ketika dilahirkan Maria. Tetapi hakikat dari Yesus sebagai firman, itu sudah ada sejak kekal. Karena dia adalah firman Allah kan? Betul. Nah, jadi firman Allah itu di mana? Di dalam diri Allah. Firman Allah bukan ciptaan Allah. Nah, itu. Jadi sebenarnya ketika saya coba pelajari iman Kristen ini, justru melalui kehadiran Kristus itulah kita mengenal, mengerti, memahami siapa Allah yang sesungguhnya. Makanya dikatakan mengenal Allah itu hanya melalui Yesus. Karena Yesuslah puncak seluruh penyataan diri Allah. Nah, begitu kira-kira bro. Siap Bang. Mau lihat ya Bang. Ada yang komentar di Erben ini, Isa AS bukan Yesus, hati-hati. Betul. Karena Isa lahir di pohon korma, Yesus lahir di kandang domba. Isa mamanya Maryam, keturunan Harun, Lewi. Yesus itu Maria, suku Yehuda. Jadi jelas, bukan. Baru Isa itu apa, Dom? Isa itu lari, ya kan? Dom, gimana Dom?
Yesus berani tanggung jawab, si Isa kabur, angkat genteng. Jadi kalau Isa yang Gagal datang sama aku, lompat ke genteng. kalau Isa nanti datang di akhir zaman, mengapa engkau enggak percaya padaku? Kalau kata Isa, enggak kenal aku sama kau, orang kau penakut, ku bilang aja gitu. Tapi kalau Yesus datang, waduh luar biasa, aku senang. Kalau Isa datang ke sana, kau enggak kenal, kau penakut, enggak ada kau bikin apa-apa gitu kan. Oke ya, jadi ada ini pertanyaan ini terkait klaim Al-Quran terhadap doktrin Tritunggal atau Trinitas. Lalu mengapa ada di tersebut bahwa sebelum kelahiran Yesus di dalam Quran nggak ada menyentuh Tritunggal yang dipahami Kristen, karena di Quran itu Tritunggalnya itu Allah, Maryam, sama Isa. Kalau di dalam Alkitab bukan begitu. Bapa, firmannya, dan rohnya. Firmannya menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi nggak nyambung. Makanya saya katakan apa yang sedang dikritik di dalam Quran tidak ada sangkut paut dengan iman Kristen yang sejati. Tapi kalau sempalan-sempalan Kristen ya itulah itu, urusan mereka lah itu. Nah, ini contoh-contoh saudara-saudara muslim yang tidak bisa memahami apa yang diajarkan tentang kekristenan. Kenapa? Dikatakan dia perintah dan larangan Tuhan itu disebut firman. Ya nggak nyambung, bro. Karena di Kristen firman itu adalah logos. Kalau kamu pernah belajar biologi, ada kata bios dan logos. Bios itu hidup, logos itu ilmu pengetahuan. Jadi logos itu artinya ilmu pengetahuan. Kalau logosnya Allah berarti ilmu pengetahuan pikiran Allah. Bukan kitab. Kitab itu tulisan manusia, bro. Ya. Jadi kalau kitab sebagai firman, bahasa Yunani itu graphe. Ya. Jadi Rian Giton 66, kamu salah, bro. Kalau di Muslim, firman memang dalam bentuk kitab, yaitu imanmu. Tapi bagi kami firman itu ilmu pikiran Allah itu sendiri. Oke. Ubing katanya, umat bingung. Itu jadi lahan untuk mendulang RP bagi media hoax. Kabar hoax laris manis bak buah korma disantap para ubing. Entah itu untuk menghibur diri, entah untuk sebagai bahan klaiman, entahlah. Nah, memang ubing, ada istilah baru, umat bingung ya. Bingung dia, siapa Isa? Gak tahu mereka. Oke. Siapa lagi nih? Ada lagi kulihat pertanyaan di live chat ini. Oke teman-teman. Ya, firman di dalam saudara kita Muslim hanya sebatas suara ucapan. Betul. Kalau kita enggak, lebih dari situ. Ya. Jadi teman-teman Muslim tidak boleh memakai premis daripada Muslim untuk memahami ajaran Kristen. Arti firmannya juga berbeda, arti Tuhannya juga berbeda, arti Allahnya juga berbeda. Jadi, kita maklum aja deh sama kalian-kalian itu ya. Ada yang nulis di sini, Allah SWT tauhid dari 360 berhala yang ada di Ka'bah. Iya, bisa juga. Kenapa? Karena tauhid itu artinya kan kesatuan. Jadi yang banyak dijadikan satu. Itu yang aku pernah baca-baca ya. Oke, Allah tanpa hayat mati dong, betul. Jadi kalau Allah tidak memiliki roh, tidak memiliki prinsip hidup, namanya mati. Allah yang mati itulah patung atau batu. Nah, di situ ya. Wah, ini ada lagi komen-komen yang agak lucu ini. Roh Allah yang ada di dalam diri Yesus itulah Bapa Surgawi. Banyak juga teman-teman kita Kristen ini nggak bisa membedakan Allah yang esensinya adalah roh dengan Allah yang esensinya roh memiliki roh. Naik ke rumah aja biar kita diskusi. Supaya kita bisa saling belajar bersama-sama. Romawi membunuh firman Tuhan, Erben. Bukan. Tentara Roma membunuh Yesus. Yesus yang manusia. Karena firman tidak bisa dibunuh. Firman itu kekal. Sama saya kasih gambaran Quran katanya firman Allah. Tapi ada tinta dan kertas. Yang sobek itu tinta dan kertasnya, bukan firman Allahnya. Karena firman Allah bagi sebagian muslim itu kekal. Bukan ciptaan.
Ya kalau bukan ciptaan berarti pencipta. Nah, di situ. Oke ya. Yang disalib itu adalah tubuh kemanusiaan dari Sang Firman. Ini ada pertanyaan Pak ini dari saudara kita di dalam room, si Pranata ini. Ini mungkin Pak Herman bisa jawab Pak ini. Apa Dia itu? katakan begini, saya Kristen awam mau nanya, mengapa Yesus harus dilahirkan melalui Bunda Maria? Kenapa tidak langsung saja menjadi manusia? Terima kasih Pak. Loh, iya kan Allah sudah menyediakan tubuh bagi dia, toh kan ada ayatnya itu. Jadi harus melalui tubuh manusia baru bisa lahir natur manusia dong. Kalau tidak melalui tubuh manusia itu namanya teofani. Seperti perjanjian lama, dia bisa datang sebagai malak Yahweh, bisa muncul sebagai tiang awan, tiang api. Tapi kalau mau datang sebagai memiliki natur manusia, ya harus melalui kelahiran melalui Maria. Halo, selamat sore. Itu pertanyaan bagus itu. Ya kalau mau nebus manusia ya harus jadi manusia seperti kita. Iya. Hanya benihnya yang beda, benihnya yang dari Roh Kudus. Begitu. Iya. Jadi Yesus ada fasenya. Fase ketika jadi anak Maryam dengan fase ketika dalam tubuh kebangkitan itu sudah beda lagi. Nah, gitu. Dan itu juga kegenapan dari Kejadian 3:15 ya. Ya, ya. Itu kan proto-evangelism namanya. Ya. Awal Injil itu dimulai dari situ. Kepanitiaan Bapa bahwa dia punya rencana untuk menyelamatkan keturunan Adam. Nah, itu aja sih awalnya. Sederhana sih. Nah, ini jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama itu memang janji Allah itu kan akan mengutus seorang Mesias yang menjadi penebus pembebas manusia dalam Kejadian 3:15. Jadi mengapa Mesias itu harus menjadi manusia? Karena memang itu adalah janji daripada Bapa itu sendiri untuk keselamatan manusia dan semesta. Dipahami, Bro Pratama? Dan satu lagi, kenapa jadi manusia? Iya, silakan. Kenapa bukan yang lain? Kalau Karena tidak jadi makanya, kan Gini. Kan yang ditebus kan manusia. Misalnya gini, misalnya saya menghilangkan motor RE King. Ya kan yang saya kembalikan motor RE King, bukan NMAX, ya kan? Nah, yang ditebus manusia, yang digantikan manusia, ya harus jadi manusia dong. enggak, Begitu. bukan itu. Maksud saya gini, karena hanya manusia saja yang mengambil rupa sama. Ketika ciptaan itu dilakukan, dialah yang hanya mengandung rupa dan rupa Allah, toh, bukan yang lain kan? Manusia yang mengambil rupa Allah kan? Makanya kalau Tuhan menjadi manusia wajar, yang lain nggak ngambil rupa, gambar Allah, bukan begitu, nggak hewan kok. Ya itu oke sih. Cuma pemaksudannya mengapa seperti kita, karena yang mau ditebus kita. Coba kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dosa, nggak ada ceritanya tuh ada agama, ada Alkitab, ya kan? Itu ya sudah hidup saja. Nah justru karena Adam jatuh dosa, maka ada misi penyelamatan. Namun perkembangannya banyak aliran, banyak gereja. Itu sih no problem. Cuma kembali lagi ke akar dong. Bahwa sebenarnya awalnya apa sih? Kita mau dikembalikan nih kepada Adam yang semula, yang tidak mampu berbuat apa-apa untuk kembali kepada Bapa kecuali dengan rahmatnya, anugerahnya. Nah, maka untuk kita bisa hidup di dalam dunia ini maka ada organisasi gitu loh. Lanjut. Sebetulnya yang menjadi persoalan, manusia berdosa bisa ditebus dosanya, tapi malaikat berdosa tidak bisa ditebus, kekal. Ya, kalau itu sih, kalau saya tuh simpel-simpel aja. Ketika Alkitab tidak mengatakan apa-apa ya, saya bilang saya tidak tahu. Misalnya ditanya lo, gitu. Ya orang. Tapi kalaupun harus dijawab Pak bisa. Karena malaikat itu dia berdosa dari dalam dirinya sendiri, manusia tidak. Kalau mesti harus dijawab sih, metode tiap
pendialog beda. Kalau saya orangnya simpel, dianggap bodoh nggak apa-apa. Saya nggak ngerti, Alkitab nggak mengatakan gitu. Itu bagus juga itu. Tapi kalau dijawab seperti Bro Edo juga benar juga ya, karena memang bahwa malaikat itu kan berdosa atas inisiatifnya sendiri, sementara Adam itu kan karena digoda dia. Kalau si iblis sih memang atas inisiatif sendiri, tapi ada sepertiga malaikat yang jatuh itu kan atas mengikuti si iblis. Ya. Jawaban yang tepat sebenarnya, kenapa manusia bukan malaikat? Karena manusia itu terdiri dari darah daging. Ada unsur itu, malaikat tidak. Itu alasannya kenapa manusia yang diselamatkan. Aku live-in loh ya. Lanjut. Topiknya tak bilang belajar Alkitab. Lanjut. Ya. Jawabannya menurut saya karena makhluk roh itu dosanya kekal. Ini ada pertanyaan di dalam live YouTube ini. Siapa yang cabut nyawa Yesus saat sekarat katanya? Terus siapa yang atur dunia ini sendiri pas Yesus mati kata dia? Waduh, ini itu gampang bro. Jadi gini, ada ayat yang mengatakan aku menyerahkan nyawa. Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawa berdasarkan ayat. Nah, ketika Yesus mati, siapa yang mengatur dunia dan ini? Dan berhak mengambilnya. Jangan dipisahkan bro. Aku berhak, memberikan nyawaku dan berhak untuk mengambilnya kembali. Ya makanya aku butuh orang lain supaya menambahi aku, supaya aku sempurna, oke? Jadi terus gini, siapa yang mengatur dunia ini? Ya bilang aja, Allah dalam kekristenan itu omnipresent. Omnipresent itu maha hadir. Maha hadirnya hetero. Dia bisa dalam bentuk lain gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang dosen teologi juga nggak nerangkan. Jadi kemahadiran Allah itu bisa dalam bentuk lain. Bentuk manusia human yang berproses dari bayi dewasa dan nanti ke tubuh kemuliaan, ya itu suka-suka dia. Alkitab mencatat itu namanya hetero omnipresent. Ya tetap ada Bapa dong. Nah gitu aja selesai. Lanjut. Baru ini juga ya. Nah, kalau aku tambahin gini, itulah bentuk kuasa Tuhan yang dipercaya orang Kristen, bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Apakah Tuhan yang maha kuasa? Tunggu dulu toh. Apakah Tuhan yang kalian percaya maha kuasa tidak bisa menjadi manusia? Jika tidak bisa, apakah dia pantas disebut Tuhan yang maha kuasa? Silakan berpikir sambil minum kopi. Baru ini juga yang perlu mungkin untuk Bro Pratama ya. Yang dilahirkan oleh Maria itu bukan Bapa itu ya. Tapi yang dilahirkan oleh Maria itu adalah benih ilahi, firman itu sendiri yang mengambil rupa manusia. Bro Pratama bisa ya dimengerti. Jadi bukan Maria mengandung Bapa itu, bukan. Tapi Maria mengandung firman Allah, mengambil rupa menjadi manusia oleh kuasa roh Allah sendiri di dalam rahimnya. Iya. Jadi kalau Jadi ketika aku Yesus keluar dan datang dari makanya ketika Yesus mati, yang meninggal itu kemanusiaan Yesus, bukan firman-Nya. Dan ketika Yesus mati, yang mengatur dunia siapa? Ya Bapa di surga. Karena bukan Bapa di surga yang dikandung oleh Maria, dan bukan Bapa di surga yang disalibkan. Tetapi yang disalibkan adalah firman yang mengambil rupa manusia itu, kemanusiaannya itulah yang tersalib. Iya. Jadi, oke, aku tambahin ya. Ya, silahkan. Dan uniknya gini. Ini kalau kaum Wanes sama saya dulu langsung KO dia. Jadi, nah uniknya itu benihnya Bapa betul. Tetapi netek dari sari makan Maria dan bertumbuh dengan, kalau di Israel kan gandum. Artinya menjadi proses biologisnya menjadi seperti manusia dari tumbuh-tumbuhan bumi ini. Nah, makanya kalau ketika kita jawab alamiah begini, itu asik gitu loh. Jangan melihat Yesus itu, wah justru malah bukan manusia, itu malah keliru. Benihnya ilahi, tetapi bertumbuh seperti kita. Kalau jalan mungkin bisa kesandung, ya kan biasa saja. Jadi kalau berbagi sama mereka itu jangan serta-merta langsung Yesus Tuhan yang bagaimana, itu kita malah sulit memberitakan Injil. Jadi dia benar-benar menjadi manusia. Lanjut. Jadi sebenarnya ajaran iman Kristen ini sungguh luar biasa ya. Jadi jelas
Kalau kita mengatakan Allah kita hidup, ya terbukti. Kalau orang mengatakan Allahnya hidup tapi nggak pernah ketahuan di mana, ya jangan-jangan tidak ada kan begitu. Gimana Edi Badai? Betul, artinya gini, Allah hidup tetapi kan dia ada realitasnya, ya tahu. Ketika manusia jatuh dia berealitas, bertindak. Kejadian 3 ayat 15 kan begitu. Itu real gitu loh. Bukan katanya di Gua Hira terus nyuruh malaikat gitu. Itu pun nggak ada saksinya, ya kan? Ya itulah saudara-saudara. Iya kan? Kalau sejarahnya jelas ada ketika dulu bangsa Israel ada tiang awan, tiang api. Itu ada. Musa membelah, Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, 5 roti 2 ikan. Jadi banyak, itu real gitu loh. Ya itu benar yang Erben sebut bahwa Allah kita itu real gitu. Iya, betul ya. Oke, silakan. Ada yang mau bicara? Pak Herman mungkin. Silakan, Pak. Ya, tadi mengatakan benih ilahi itu kita kan harus hati-hati ya. Nah, yang dilahirkan Maria itu sama sekali tidak ada unsur ilahi. Ya, Yesus firman sebagai roh itu tidak ada masuk dalam perut Maria, itu tidak ada. Ya, itu adalah misteri karena dia roh. Roh itu maha ada, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan dia tidak terkurung dalam perut Maria sebagai Tuhan. Ya. Itu memang benih manusia yang ada di dalam perut Maria. Jadi Maria itu melahirkan sifat 100% manusia. Makanya di dalam Protestan ini pecah dengan Katolik, karena Katolik menganggap Maria juga melahirkan ketuhanan Yesus. Sehingga dia disebut sebagai Bunda Allah, disebut sebagai Ratu Surga, disebut juga sebagai pengantin Roh Kudus. Ya. Karena salah kaprah ini menganggap bahwa Maria juga melahirkan ketuhanan Yesus. Tidak, Yesus. Ketuhanan itu nggak pernah bisa dilahirkan. Ya, tidak masuk akal bahwa Yesus sebagai roh itu ada dalam perut Maria. Ya, itu hanya benih manusia, bukan benih ilahi, itu menurut saya sih. Jadi gini, memang bahasa manusia itu tidak bisa tepat. Yang jelas gini loh, itu bukan ciptaan gitu aja. Tapi awalnya merupakan janin gitu. Jadi bahasanya gimana ya? Bukan hasil seks. Coba bagaimana yang bisa membahasakan? Karena memang kalau dikatakan itu, yang jelas itu bukan ciptaan gitu aja. Itu aja sih. Ya, firman mengambil rupa manusia. Jadi bukan dikandung, ibaratnya yang ilahi dikandung di dalam ciptaan itu, ya ini menjadi pembahasan khusus lagi nih kan. Tapi yang pasti bahwa dia adalah dikatakan firman menjadi manusia di dalam rahim Maria. Dan itu terjadi oleh kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Bukan Roh Kudusnya yang dikandung di dalam kan. Bukan, tapi oleh kuasa itu. Maka dikatakan Maria hamil dari Roh Kudus. Bukan Maria dihamili Roh Kudus, bukan. Atau Maria mengandung Roh Kudus, bukan. Tapi mengandung dia dari roh itu, dari roh Allah itu. Itu yang bisa kita pastikan. Ya, makanya kan kalau saya dialog, saya selalu bilang, Bang, saya ini sebagai manusia, bahasa saya mengatakan yang ilahi itu terbatas. Tapi ini kemaksimalan bahasa manusia. Kayak seperti di kitab Wahyu itu kan bahasa dimensi manusia, misalnya Yesus di sebelah kanan Allah, itu perlambang dan segala macam, itu bahasa manusia. Gitu. Nah, aku menyampaikan gitu dulu supaya mereka memahami bahwa kita manusia ngomong yang ilahi itu nggak bisa tepat. Kita hanya menggunakan bahasa indera kita, otak kita untuk menyampaikan semaksimalnya walaupun realitanya ada. Nah, kelebihannya kekristenan itu adalah realitanya ada. Jadi memang bahasa kita itu terbatas, ya kan? Itu. Baru ada ini pertanyaan lagi kan. Kalau mau menebus dosa, menebus manusia, ngapain harus dilahirkan? Kan bisa langsung jadi manusia. Ya itu kan keinginan dia kan. Tapi buktinya, jadi gini, kita mengenali Yesus ini berdasarkan apa yang Bapa rencanakan di situ. Bukan berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita. Ya kalau punya keinginanku, kenapa ada dosa sih? Di surga aja sih, kenapa manusia ini ada yang nakal, ada yang bandel, baik aja semua kan gitu kalau gitu. Gini ya, Bang, kan?
Kalau tidak dilahirkan, berarti dia bukan manusia dong. Manusia kan berproses dari kecil, kecuali Iya. Adam loh ya. Semua dari bayi bertumbuh sehingga dia merasakan bagaimana dirawat orang tua, bagaimana dia iya, tidak betul, berdaya, harus dilindungi orang tua. Nah, justru kan dikatakan dia harus menjadi sama seperti kita. Dia merasakan penderitaan kita. Iya. Bahkan dia berpikir, dia punya emosi seperti kita gitu loh. Kalau dia nggak seperti kita, ya percuma perjuangannya, kita di Superman ya percuma dong. Nah, kan gitu. Sebetulnya Oke, aku tambahin ya. Boleh tambahin? Iya, silakan. Kenapa harus Bebas, jadi bebas. manusia? Suara, Memang tapi suara harus. dari samping itu agak kencang kali loh, bro. Udah 5 meter aku cari jarak itu, udah jauh. Jadi gini, Ya udah, tambahin lanjut, lah ya, nggak terlalu ganggu ya. Jadi kan tentang harus menjadi manusia memang harus sudah ditetapkan di dalam Kejadian ayat 3 tadi aku baca dulu kan. Nanti sembang nggak salah lagi ya. Jadi sudah ditetapkan ya dari semula ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan remukkan tumitnya. Itu udah ada perjanjian. Jadi ada dari keturunannya wanita ini. Kalau keturunan wanita Hawa bukan manusia, masa binatang, bro? Yang sehat lah. Emang harus jadi manusia. Karena sudah ditetapkan sejak awal. Itu ketetapan Iya, Tuhan. Betul. Intinya harus sama lah dengan bukan kita. takdir. Makanya kan Yesus dikatakan Adam yang kedua. Adam yang kedua bedanya dengan kita, Yesus ini bukan keturunan Adam yang sudah jatuh dosa. Sehingga dia benar-benar manusia tetapi benar-benar tidak berdosa. Dan tidak dari benih dosa gitu loh. Alamiahnya sama dengan kita. Kalau tidak makan ya lapar. Kan begitu. Ya, itu dalilnya di Ibrani 2 itu kalau teman tadi Pak Pranata mau menggali ya, Ibrani 2 itu bagus. Juru selamat itu mengapa harus jadi manusia? itu kan sudah dijelaskan. Kalau bisa di share screen Ibrani 10:5 bisa nggak? Ibrani 10:5. Moderator. Oke, Ibrani udah. 5 bisa ditampilin. Berarti Edo sama seperti jawabanku Kejadian. Udah dibuka tadi Kejadiannya. Masuk, lanjut. Oke, lanjut. Ibrani 10:5. Udah nih. Hah? Sudah. Ya, karena ketika dia masuk ke dunia, dia berkata korban persembahan tidak untuk kehendak tapi untuk Pak Dom, di mute Pak Dom kalau nggak ngomong. ya, jadi memang waktu dia ke dunia memang sudah disediakan tubuh bagi dia. Ya, ini untuk menggenapi apa yang telah dikatakan di sini. Ya. Oleh karena itu dia menjadi manusia, ya, karena memang sudah disediakan tubuh bagi dia. Itu memang dalam rencana Allah. Karena dalam kitab Ibrani mengatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Ya, jadi di sini dia harus menjadi manusia supaya darahnya bisa tertumpah untuk menebus dosa. Sebagai manusia, dia bisa mati untuk menebus dosa. Tetapi sebagai Allah, potensi penebusan dosa dia itu tidak terbatas. Bedanya dengan manusia biasa, tidak bisa satu ganti satu. Ya. Satu ganti satu ini tidak bisa, karena manusia berdosa tidak bisa menebus manusia berdosa. Yesus sebagai manusia tidak berdosa, bisa menebus manusia tidak berdosa. Tapi kalau hanya dia sebagai manusia, dia paling menebus 1:1. Tapi karena dia juga mempunyai sifat Allah, potensi penebusan dosa dia tidak terbatas. Oleh karena itu dia memiliki dua sifat, ya baik Allah maupun manusia. Itu mungkin komentar saya. Ya, itulah Bang, kalau itu dalam bahasa teologis, itulah yang dikatakan Mesias, yang diutus. Mungkin di kehidupan ini ada orang yang dalam tanda petik sedikit sekali melakukan dosa, bahkan tidak ya kan. Tetapi beda, kalau Yesus ini kan memang yang diutus dan Mesias. Nah, Mesias itu adalah ya satu-satunya yang dimaksudkan Allah Bapa ya Yesus itu gitu loh. Itu Bang, lanjut. Oke, siapa lagi mau menyampaikan? Jadi orang perjanjian lama selamatnya bagaimana? Ada kaitan nggak dengan Yesus? Begini, perjanjian lama, jadi Allah itu kan
tidak mengenal waktu. Dia ada dalam pra pengetahuan. Nah, tetapi di dalam kehidupan dimensi manusia, ketika zaman Kristus belum lahir, di mata Allah, orang yang melihat perintah Allah, yaitu misalnya korban, darah domba, hukum Taurat, ketika imam-imam mencurahkan korban darah domba, itu di mata Allah yang pra pengetahuan Allah yang tanpa waktu, dia sudah melihat bahwa orang ini beriman kepada Kristus yang akan datang. Nah, begitu. Makanya bangsa Israel pada waktu itu sebenarnya sebelum Kristus datang akan dijadikan imam bagi bangsa-bangsa lain. Sebenarnya begitu maksudnya. Gitu, Bang. Ya. Aku tambahkan boleh? Oh, silakan bro, silakan. Mungkin tolong dibantu ya. Buka. Shalom. Iya. Jadi mengenai penjelasan tentang juru selamat di Ibrani 2 itu jelas bahwa dalam segala hal dia disamakan dengan saudara-saudara. Bahkan Yesus bisa dicobai. Pencobaan itu ayat berapa bro? Ibrani 2 dari atas sampai bawah itu ya. Tapi mulai ayat 9 coba. Ayat 9 ya. Ya. Jadi juru selamat itu memberi contoh di depan, berjalan di depan kita. Oke, saya baca. Ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia, Ya cukup baik. Jadi di ayat 9 bagian akhir itu jelas dia harus menderita mengalami maut. Itu ujiannya, ketaatannya. Seperti halnya Adam diuji, akhirnya Adam gagal, tapi Yesus tidak gagal. Terus penekanan yang kedua itu suaranya kecil bro. Halo. Iya. Penekanan yang kedua itu yang 10C itu ya, memimpin. Nah, ini juru selamat memimpin. Memimpinnya seperti apa? Dia berjalan di depan, memberi contoh. Coba di ayat yang 15 lagi. Ini kristologi dari Ibrani ini bagus banget ya. Ibrani ini surat yang ditulis oleh jemaat yang dibina oleh Rasul Paulus. Ayat 15, ayat 17. Nah ya, ayat 17. Mungkin dibacakan tolong. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, Yesus Kristus selain sebagai raja yang kekal, nubuatan pada Daud, dia adalah juga imam yang kekal, sekaligus dia korban yang kekal, maka disebut anak domba Allah. Nah, keimaman Yesus ini tentu ya kita tahu imam itu pengantara antara Allah dan manusia. Mungkin kita buka di 1 Timotius 2 ayat 5. Oke, 1 Timotius 2 ayat 5. Oke, udah. Saya bacakan ya. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Amin ya, betul sekali. Jadi hanya ada satu pengantara, bukan banyak pengantara. Makanya orang Kristen bersyahadat itu kepada kepengantaraan Yesus. Ya. Kalau Yesus tanpa kekristusan itu Yesus yang lain. Tapi Kristus ini hanya satu-satunya, makanya disebut Sang Al-Masih. Al-Masih gitu ya, ada predikat di situ. Atau Hamasia, atau Ho Kristos. Satu-satunya, Mesias tuh banyak. Daud pun Mesias, Harun Mesias, diurapi. Tapi Sang Mesias yang dijanjikan itu, Kejadian 3:15, itu hanya satu. Nah, tadi Pak Herman juga menjelaskan ya, itu ayatnya di Galatia ayat 20. Tentang Galatia 3 ayat 20. Kepengantaran Yesus ini
bisa untuk seluruh dunia. Oke. Seorang pengantara Ayat bukan hanya 20. mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Nah, jadi kepengantaran Yesus, sebenarnya ada ayat yang lain saya lagi cari ya. Dia untuk semua, untuk banyak orang, bukannya satu orang. Nah, artinya begini, tadi Pak Edi ya tadi sudah menjelaskan sama dengan kita, ya betul. Bahkan dia bisa kesandung, dia mungkin makan bareng, mandi bareng dengan murid-muridnya gitu ya, bercanda, bisa jadi teman curhat selain jadi guru. Ya, dia manusia sejati. Coba kita buka di Ibrani 4 ayat 15. Jadi imam ini sebagai pengantara, dia juga merasakan bagaimana dicobai. Kemanusiaannya kekal sejati seperti kita. Kealahannya tentu sejati. Oke, saya baca ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tidak melakukan dosa. Nah, ini keren. Nah, betul. Ini keren. Ini. Iya. Saya pernah berdialog. Ada kemungkinan nggak Yesus jatuh dosa? Lu ada loh. Cuma dia kan sudah selesai. Dan dikatakan dia tidak berdosa. Nah kan? Nah, lanjut. Ya betul. Boleh tambahin sedikit Pak. Sedikit Silakan, 1 menit. Karena saya mau ibadah dulu. Saya tambahin aja Pak. Banyak juga nggak apa-apa. Kalau saya singkat aja Pak. Kenapa Yesus itu harus menjadi manusia, lahir dari seorang perawan Maria, supaya menunjukkan bahwa peristiwa penderitaan Yesus dan penyalibannya itu real dan bukan dibuat-buat oleh Allah. Jadi benar-benar dia menderita di Taman Getsemani itu, dia mencoba dengan kehendaknya supaya cawan itu bisa berlalu. Tapi akhirnya Yesus menang kan. Dia mengatakan bahwa biarlah kehendakmu yang jadi ya Bapak. Itu menunjukkan bahwa peristiwa penyaliban itu bukan bukan buat-buatan gitu loh. Bukan hanya dibuat-buat gitu. Bukan rekayasa. Tapi itu benar-benar rekayasa. Dan itu benar-benar bahwa Yesus itu menderita, itu menunjukkan kenapa dia harus menjadi manusia. Itu satu. Yang kedua, supaya dia menjadi contoh bagaimana itu sebagai manusia yang harusnya dulu Adam harus melakukan seperti Yesus, cuma Adam gagal. Jadi supaya menjadi contoh, makanya jadilah sempurna seperti Yesus. Kan ada perintah begitu kan kepada kita semua, orang percaya, orang yang percaya kepada Kristus harus menjadi contoh yang sempurna seperti Kristus. Itu dari saya sih. Itu kalau Pak Erastus bilangnya corpus delicti. Wah. Ada bagian yang asik nih Pak Erastus. Itu corpus delicti. lanjut. Terus ini Pak, soal tadi pertanyaan yang mengenai apakah orang-orang di zaman Perjanjian Lama dan sebelum Taurat itu diselamatkan. Itu semalam saya, Pak Justin sama Pak Wahyu kalau nggak salah, sampai jam 2 itu Pak Justin bisa jelasin tuh. Ada jawabannya semua ada di Roma 2 Pak. Pak Justin sangat bagus sekali menjelaskan itu. Terima kasih sih, itu aja dari saya. Jawabannya ada di Roma 2. Iya, jadi Allah yang ada di Alkitab kita bukan Allah yang penghukum, yang Putus bro. Oh ya, lanjut, saya lagi di kereta. Oke, lanjutkan Pak. Pak Erben bisa dibuka Roma 2 Pak. Khususnya ayat berapa tuh? Ayat itu tadi malam dari Pak Justin tuh bagus banget. Soal iman yang antisipatif. Kalau kita iman yang partisipatif. Roma 2 ayat 13 sampai 16. Dari atas tapi 13-16 sudah cukup menjawab tuh. Oke. Ya, ini jawabannya. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri.
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Sampai berapa, Pak? Ya, udah cukup, Pak. Itu menjelaskan bahwa sebelum hukum Taurat Musa diturunkan itu sudah ada hukum Taurat. Kalau menurut Paulus ini, itulah hukum kasih karunia yang ada dari ditaruh di dalam hati setiap manusia. Jadi kan imago Dei itu yang rusak, tapi tidak hilang, masih ada. Nah, mereka dibenarkan oleh ini. Jadi kita nggak bisa menghakimi bahwa bayi-bayi yang baru lahir itu karena dosa warisan mereka masuk neraka. Terus bagi orang-orang yang belum pernah mendengarkan berita Injil itu juga ditetapkan masuk neraka. Enggak, ini jawabannya. Allah akan menghakimi dengan adil sesuai dengan hukum Taurat yang terdapat dalam hati mereka. Itu, Pak. Terima kasih. Itu dari Pak Justin sih. Ya, itu dan memang pemahaman saya itu. Di sekolah teologi itu tingkat dalam itu. Apakah bangsa yang tidak mengenal Injil bisa diselamatkan? Wah, itu dalam itu. Bagus. Iya, sebelum ada Taurat, dosa tidak diperhitungkan. Kita bisa gali dari situ. Sangat dalam memang sih, menurut saya. Jadi kalau kita baca Roma 2 tadi, ayat pertamanya, janganlah kamu menghakimi. Itu perintahnya. Kalau kita baca ayat pertama aja. Karena kamu akan diadili berdasarkan standar yang kamu pakai. Itu kata Paulus, mengingatkan kita gitu. Hal sangat dalam itu begini. Jadi ketika kita jadi pemimpin di gereja, hal itu termasuk hal simpanan. Nanti kalau ada orang yang kritis baru kita jawab, tapi kita jangan bilang bahwa di luar Injil ada keselamatan gini, itu jangan. Betul. Itu sampingkan, tapi ada itu gitu loh. Yang dimaksud dalam itu begitu. Jadi kita sebagai pemimpin ngerti lah gitu. Cuma kita jangan terus ngomong. Tadi malam sudah saya sampaikan. Ya, tadi malam sudah saya sampaikan. Karena penekanannya di ayat yang keberapa tadi, 16 atau 17 ya. Itu Allah yang berhak menyelidiki, itu bukan jadi standar kita. Jadi itu subjektivitas Allah, ada keadilan Allah. Tapi standarnya adalah mengaku kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai juru selamat. Beriman kepada Kristus yang akan datang. Makanya kita lihat di Ibrani 11 ya, saksi-saksi iman. Ini teologi di Muslim tidak ada terkait ini. Abraham dibenarkan karena iman, bukan syariat, bukan karena Taurat. Taurat itu kan penuntun. Taurat itu penuntun kepada Kristus. Mengapa Taurat diberikan kepada manusia? Karena manusia semakin hari semakin jahat di mata Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah berjanji kepadanya tidak akan membuat air ulang lagi. Makanya Tuhan memberikan Taurat sebagai alat ukur kekudusan itu. Dan ingat, Taurat selalu membawa kepada penghukuman. Kita baca di Ulangan 26 ayat 27. Dikatakan terkutuklah yang sedang melakukan. Itu kalimat Abraham dibenarkan karena iman itu jarang dilihat orang loh, tapi itu luar biasa. Kenapa? Kalau orang-orang perjanjian lama itu dibenarkan karena Taurat, mereka banyak melanggarnya tuh. Daud, ya kan? Abraham. Bagus. Sip itu. Lanjut. Oke, saya nambahin lah. Enggak, aku mau tanya dulu. Bagaimana orang yang kita udah injilin, maksudnya sudah kita beritakan Injil, terus mereka menolak? Wah, itu keras Pak hukumannya, Pak. Itu dosa mendukakan Roh Kudus, Pak. Di dunia tidak selamat. Nah, tadi berarti di akhir dunia tidak selamat. Jadi begini, yang sudah mendengar. Berarti ayat Roma itu tidak berlaku buat dia ya, karena sudah tidak berlaku. Injil ya. Apalagi yang jadi murtad, Pak. Waduh, berat banget, Pak. Di dunia maupun di dunia akan datang tidak akan diselamatkan. Itu dosa mendukakan Roh Kudus tuh. Manusia akan tersebar luas saat itu ya. Tetapi kita baca deh di Yeremia dari Perjanjian Lama ya. Supaya teman-teman juga, teman-teman Muslim terutama itu paham teologi kekristenan nih. Di Yeremia
31 ayat 33 kalau layar nggak keberatan bantu. Yeremia 31 ayat 33 tentang Taurat dalam hati. Jadi ini kita tidak lagi perlu wahyu penyempurna hanya untuk menunjukkan di abad 7 ya, wahyu penyempurna menunjukkan Taurat dalam yang kulitnya. Enggak, kita lebih tinggi Taurat dalam hati. Silakan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesuai waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini, dan ini dikonfirmasi oleh Rasul Paulus di Roma 2 ayat 15. Makanya jangan suka menghina Rasul Paulus. Dia rabi loh. Rabi, muridnya di apa? Roma 2 ayat 15 ya. Muridnya Gamaliel. Murid Gamaliel. Roma 2 ayat 15. Iya. Muridnya Rasul Paulus itu malah teologinya yang paling dalam di antara para murid loh. Kalau kita mau boleh bilang loh. Ya, betul. Walaupun semua itu sama sih, saling melengkapi. Roma 2 ayat 15. Ini ya teman-teman muslim ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dalam, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, ini konsep kekristenan, teologinya adalah Taurat di dalam hati, dan itu sudah dikaruniakan kepada kita di Kisah Rasul 2 ayat 13 sampai ya 2 ya, Roh Kudus dicurahkan, nggak usah dibuka. Jadi Yeremia, Yesaya itu berharap agar Roh Kudus, Roh Allah kembali Shekinah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan sudah dibuktikan Yesus Kristus adalah bait Allah, kehadiran Allah di dalam diri manusia yang sejati. Karena pernah ada tertulis, tidak selamanya roh kita dalam diri manusia, karena kejahatan manusia bertambah-tambah di perjanjian lama. Dan berapa tahun kemudian air bah diturunkan. Dan nabi-nabi mulai berseru agar roh Allah kembali hadir. Dan itu sudah dibuktikan roh Allah hadir di dalam diri Yesus Kristus sebagai wakil kita. Jadi inilah Taurat dalam hati. Orang Kristen yang sudah lahir baru, ciptaan baru, hidup dipimpin oleh roh. Roh kita sudah disempurnakan. Roh kita tidak berbuat dosa lagi. Tubuh kita masih berbuat dosa. Jadi penebusan yang sempurna yang sudah dilakukan oleh Yesus adalah kepada roh kita. Makanya kita masih boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Kita boleh datang ke gereja kalau di dalam diri manusia tidak ada yang kudus, disempurnakan, tidak ada satupun layak menghadap Bapa. Tetapi karena roh kita sudah diselamatkan, ya di 1 Yohanes itu jelas. Jadi kita yang dilahirkan dalam Allah tidak berbuat dosa lagi. Ayat itu apa maksudnya? Itu maksudnya untuk roh kita. Jadi saat kita mengaku Yesus sebagai juru selamat di Roma 9 ayat 10, di saat itulah roh kita sudah disucikan. Tubuh kita masih dalam kuasa dosa, makanya masih bisa mati. Tetapi kematian orang Kristen itu bukan penghukuman. Karena ada janji bahwa nanti di hari penghakiman tubuh kita akan dimuliakan. Jadi ciptaan baru hidup dalam roh. Bahkan nabi-nabi mengatakan engkau akan menaruh roh yang baru dalam hatiku. Rasul Paulus pun menjelaskan itu. Ini orang keren banget di Rasul Paulus, konsisten, teologi PL-nya luar biasa. Jadi banyak banget Urban dan teman-teman yang bisa kita gali tentang hukum kasih karunia. Yesus Kristus mengembalikan ke zaman mula-mula. Kita dibenarkan oleh iman. Cukup dengan iman. Nggak usah pakai amal ibadah yang aneh-aneh. Tetapi perbuatan itu penting. Karena iman yang bekerja oleh kasih, Galatia 5 ayat 26, adalah iman yang sejati. Kalau kita sudah jadi ciptaan baru, kita tidak boleh menjadi ciptaan yang lama. Jadi kalau orang Kristen yang sudah betul-betul lahir baru, pasti meninggalkan manusia lamanya. Dari saya itu. Oke, nambahkan sedikit ya. Pak Erben sebelum Bu Yuni nih angkat tangan. Bu Yuni bentar ya, saya tambahkan dikit. Yesus menceritakan ya bahwa
menegaskan juga dalam Matius 12:42 bahwa Ratu Selatan jauh-jauh yang disebut Ratu Balkis ya, tapi nggak tertulis Balkis sebenarnya dalam kitab mereka, itu tafsiran aja ya. Ratu Selatan itu datang ke Salomo untuk mendengarkan hikmat ya. Jadi dengan gambaran ini Yesus telah mengatakan seandainya maaf kata ya, pemimpin-pemimpin agama Anda masih hidup dan sejaman dengan Yesus, mereka akan percaya kepada Yesus. Perkataan-perkataan Yesus mereka akan aminkan. Maaf kata ya, mungkin Tao ya, mungkin ya Siddhartha Gautama, maaf kata nih ya, mereka akan percaya kepada Yesus bahwa Yesus bukan pembohong, Yesus bukan pendusta. Ya, mereka pasti akan mengiyakan. Saya ingin bertanya kepada anda, apakah Yesus seorang pembohong? Apakah Yesus seorang pendusta? Tidak. Yesus katakan, aku turun dari sorga, aku datang dari sorga. Aku diutus oleh Bapa, bukan Allah ya. Allah Bapa, Allah nggak bisa disebut panggil Bapa. Jadi jangan suka kepedean untuk menyamakan. Yesus telah mengatakan, akulah mana yang turun dari sorga, artinya turun datang dari sorga dan akan kembali ke sana. Jadi udah jelas. Perkataan-perkataan Yesus ini akan diaminkan, akan diiyakan oleh para pemimpin agama Anda semua. Kalau mereka itu sejaman dengan Yesus. Makanya Yesus memberikan gambaran tentang Ratu Selatan yang datang kepada Salomo untuk mendengarkan hikmatnya. Begitu. Jadi tentang yang tadi disampaikan oleh Bro itu ya, namanya apa ya? Bro Justin ya, Bro Justin Peter. Memang Roh Kudus ya, itu menjadi jaminan buat kita. Karena kenapa? Roh Kudus itu sudah meninggalkan daripada anak cucu Adam ketika di Kejadian 6 ayat 3 ya. Itu sudah meninggalkan dan cuma akan turun kepada orang-orang pilihan, nabi-nabi, orang-orang pilihan, imam-imam, raja-raja, hanya orang seputar segitu. Orang yang hanya dekat kepada mereka saja, orang-orang yang benar-benar pilihan. Dan sekarang orang-orang pilihan itu datang kepada kita dalam nubuatan Yoel, karena Yoel bahwa masa akhir ini itu terbukti dengan para rasul yang 120 orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian juga ketika Petrus itu berkhotbah di depan Cornelius, seorang bangsa asing belum dibaptis, itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu jelas bahwa janji Nabi Yoel tersebut ya, yang disampaikan oleh kepada Nabi Yoel itu untuk kita. Jadi kejadian 6:3 itu terjadi lagi ya pada hari Pentakosta sampai detik ini. Jadi kita menerima janji yang dulu memang sudah dicabut gitu ya, dicabut sementara lalu dikembalikan karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus tiap detik loh, tiap detik ya. Karena darah Kristus itu untuk menyucikan dari dosa-dosa yang tidak disengaja ya. Demikian juga dengan hewan kurban. Hewan kurban itu dosa yang tidak sengaja. Kalau sengaja itu ya hajar aja, udah aja dihajar begitu ya. Tapi kalau dalam PL udah jelas bahwa darah Kristus itu memang pertama kali seperti yang di sebelah salib Yesus, penjahat itu dosanya semuanya dihapuskan. Pada saat ini, pada titik ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Ketika yang sebelah itu menegur temannya itu yang menghujat dan mengatakan, jika engkau Mesias, jika engkau Al-Masih, jika engkau juru selamat, jika engkau Mosiah, Mosiah, jadi seseorang ya, Mosiah itu juru selamat. Jika engkau adalah seorang juru selamat, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi orang ini masih memandang duniawi ya, keinginan duniawi. Makanya orang-orang kita itu jangan memandang duniawi lagi, bro. Itu tarafnya rendah ya, orang-orang rendahan gitu ya. Kalau yang sebelah masih menang duniawi ya itu silahkan saja. Tapi kita memandangnya warga negara surga. Makanya kita itu tidak melakukan amal lagi, amal kebaikan untuk mencapai surga. Tetapi kita ada berkata ke surga, kita harus hidup secara orang surga gitu ya. Bukan lagi mencari istilahnya nabung uang untuk dapat tiket surga, bukan. Kita sudah dapat tiket surganya ya, dan kita sudah dapat KTP surganya. Tapi kita harus hidup secara warga negara surga. Seperti kita sudah dapatkan KTP Indonesia, kita wajib untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang telah sudah disahkan ya oleh DPR dan demikian. Jadi
Demikian halnya dengan kita warga kerajaan surga, berKTP surga, kita harus melakukan sesuai dengan peraturan-peraturan surga, bukan peraturan-peraturan dunia. Peraturan-peraturan dunia itu yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh dunia ini akan aku berikan, masuk dengan keinginan-keinginannya, gitu ya. Jadi Yesus sudah memberikan di dalam Matius 12:42 bahwa Ratu Selatan itu datang kepada Salomo, artinya bahwa para pemimpin-pemimpin agama Anda jika masih hidup bersama dengan Yesus, mereka datang kepada Yesus, mereka pasti akan percaya. Itu keyakinan saya bahwa Yesus bukan pendusta. Begitu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya tertarik dengan kata-kata kita tuh warga negara surga. Saya pernah ngomong, Samuel Sihaan itu terkesan sekali dengan perkataan saya. Saya bilang gini, saya juga ngomong gini biar orang pada bingung. Kita itu setelah lahir baru, tapi saya nggak ngomong kita setelah lahir baru ya, karena ngomong di umum. Kita ini manusia rohani yang sedang belajar di tubuh jasmani. Orang kan pada bingung kan, ya karena hanya konsep Kristiani yang bahwa kita adalah manusia baru yang benih ilahi ada di diri kita. Sama dengan tadi, kita warga surga betul, tapi kita sedang belajar di tubuh yang fana ini. Makanya itu namanya bergumul. Makanya Paulus bilang hiduplah oleh roh. Ya kan begitu. Itu satu. Yang kedua, ini buat pemasukan buat teman-teman biar menambah cara berpikir. Kitab Ayub, kitab paling tua, Ayub itu tidak ada hubungannya dengan orang Ibrani loh, bukan orang Ibrani, tapi diambil sebagai kanon. Nah, maksudnya apa? Lah, ini perlu dilihat. Asik ini, karena itu perjanjian lama. Ayub itu nggak ada hubungannya dengan Ibrani, nggak ada. Tapi diambil kanon jadi perjanjian lama. Gitu, lanjut. Oke, selamat.